Hello class 7, how are you today? Hope you have a good condition and hope you enjoy our lesson. So today bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran PKN dan materi kita hari ini dengan judul pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Jadi dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Riris, persiapkan catatan kalian, serta don't forget to fix your assessment di slide terakhir yang Miss sudah siapkan. Oke. Yang pertama, kita lihat bagaimana pentingnya memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pasti Indonesia itu kita kenal sebagai negara yang memiliki sangat banyak suku bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Makanya Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, artinya perbedaan-perbedaan yang kita miliki ini jangan kita jadikan sebagai masalah atau sebagai kelemahan, justru ini menjadi sebuah kekuatan atau kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Nah, next, perhatikan gambar ini, peta Indonesia, dan ini adalah contoh-contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara menjaga atau melestarikan keberagaman Indonesia? Yang pasti dengan cara memiliki sikap saling menghormati budaya satu dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan dan tidak membangga-banggakan budaya yang satu dibanding budaya yang lain. Harus dihormati dan sama-sama kita kembangkan dan lestarikan. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun budaya Indonesia yang pudar, tetapi semuanya boleh lestari, dan supaya juga tidak terkena dampak negatif arus globalisasi atau arus negatif yang datang dari luar negeri. Oke? Jadi sama-sama kita menjaga keberagaman budaya yang ada di bangsa kita. Nah, jadi kenapa penting kita harus memahami keberagaman di Indonesia? Yang pasti supaya kita bisa melestarikan budaya tadi menjadi kebudayaan nasional. Nah, supaya Indonesia tetap memiliki ciri khasnya yang tadi, yaitu kita beragam tetapi tetap satu. Oke? Jadi melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah, di kelas kalian pasti bertemu dengan teman berbeda suku, agama. Artinya salah satu menjaganya itu adalah tidak membeda-bedakan teman. Berteman dengan semua orang. Oke? Nah, terus caranya juga untuk menjaga keberagaman ini adalah dengan memiliki sikap toleransi. Apa itu toleransi, Miss? Toleransi itu artinya sikap terbuka, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Jadi harus punya sikap toleran ya. Oke, dan tidak boleh memaksakan kehendak atau keinginan sendiri. Oke, itu berlaku baik dalam norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Next, kenapa harus toleransi, Miss? Nah, dengan bertoleransi, pasti tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Dengan kita memiliki jiwa toleransi, pasti Indonesia terhindar dari permasalahan-permasalahan yang bisa merusak keberagaman bangsa kita. Nah, mengenai keberagaman tadi, toleransi itu salah satunya ditetapkan di Undang-Undang Pasal 29 ayat 2, yaitu negara mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Jadi, negara menjamin setiap warga negara Indonesia bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada paksaan ya. Oke. Terus, mengenai toleransi juga, tiap suku bangsa dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi tidak ada budaya yang dianak emaskan atau dispesialkan, tetapi semuanya sama memiliki hak dan kewajiban untuk memajukan bangsa kita. Nah, next,
Untuk itu juga, keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana. Kenapa? Karena kalau tidak bijaksana, itu bisa menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan, ketimpangan, masalah-masalah gitu ya. Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita. Thank you for your attention and see you next lesson. Jangan lupa kerjakan tugas kalian, kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, Miss tunggu. Terima kasih. God bless you and bye-bye.